wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang paling nyaman dalam hidupnya, karena dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan sama rata, adil bukan sama rasa. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. 3 kali dalam Al-Quran Allah menyatakan cinta kepada orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sama dengan 3 kali pula menyebut cinta kepada ahli takwa. Adil banyak kita pikirkan adalah adil kepada orang. Padahal
Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan kezoliman lawan dari adil itu bukan kepada manusia kezoliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezoliman yang amat besar. Kenapa begini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia berikut isinya. Alam semesta khususnya dunia, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia berikut isinya diciptakan untuk melayani kita. Sedangkan kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia jin diciptakan untuk ngabdi ke Allah. Dunia melayani kita, kita menghamba kepada Allah. Kalau pas seperti ini adil. Inilah yang dinamakan bahagia. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita selalu banyak resah, gelisah, sengsara? Karena sudah terbalik. Banyak orang yang posisinya menurunkan dirinya menjadi hamba dunia ini. Ada yang melayani harta, dia menghamba kepada harta. Ada yang menghamba kepada jabatan, ada yang menghamba kepada gelar, ada yang menghamba kepada penampilan, ada yang menghamba kepada kesehatan, ada yang menghamba kepada penilaian orang. Jadi dia jauh di bawah. Allah sudah mengangkat dia mulia untuk jadi hamba Allah, tapi dia menurunkan dirinya menjadi hamba yang harusnya jadi pelayan dirinya. Betapa rendahnya. Uang itu diciptakan oleh Allah hanya pelayan kita. Supaya kita bisa beramal, kita bisa hidup dengan normal. Dia bukan segala-galanya. Uang, rezeki sudah diciptakan untuk kita waktu kita 3-4 bulan di rahim ibu. Sudah beres. Ini semua yang hadir sudah beres rezekinya. Semua makhluk-makhluk lain juga beres rezekinya. Dan terbukti sampai saat ini saudara hidup dengan rezeki yang cukup. Makanan berdatangan dari sana sini, beras dari Cianjur, garam dari Madura, kumpul di piring. Air tiap hari cukup, walau kita tidak tahu mata airnya. Demi Allah cukup. Pakaian cukup, berteduh cukup. Sampai mati kita akan bertemu. Jadi jangan risau sama sekali tentang rezeki. Tapi risaulah kalau kita diperbudak oleh rezeki. Selalu galau. Selalu takut tidak kebagian. Curiga terus kepada Allah. Inilah yang membuat dia sengsara. Padahal harusnya kita jadikan ikhtiar menjemput rezeki jadi amal soleh. Sesudah dapat rezeki pun jadi amal soleh. Mencarinya, menjemputnya penuh dengan kebaikan akhlak, ibadah. Kalau sudah berjumpa, gemar bersedekah, gemar menafkahkan, itu akan tambah kebaikannya. Dia tidak jadi hina. Tapi lihat para koruptor. Dia menjadi nista. Walaupun pakaiannya mahal, mobilnya mewah, rumahnya megah, harta melimpah. Tapi dia nista, hanya sekedar pencuri saja. Maling yang dia pun tidak menikmati apa yang dia dapatkan. Dia sembunyikan dan hatinya pasti oleh Allah dibuat resah sepanjang waktu. Dia tidak melihat, dia tidak megang, dia tidak menikmati dan hatinya tercabik-cabik, nama pun hancur, di akhirat pasti binasa kalau tidak taubat. Bodoh. Siapapun yang kenal Allah tidak akan licik. Mau apa licik? Pasti ketemu kok kita dengan rezeki kita. Bayangkan betapa terhormatnya orang-orang yang menempatkan diri hamba Allah dan dunia ini pelayannya. Tidak ada gentar sama sekali. Dan dia siap ketika diberi, dia syukuri. Ketika ditahan oleh Allah, dipersempit, dia sabar. Ketika diambil, dia ridho. Melihat orang lain, tidak ada iri. Orang lain semuanya juga rezekinya dari Allah. Tidak ada dengki di hatinya.
bersih-bersih saja. Ringan dengan dunia ini. Uang hanya kertas pindah sebentar dan selalu berpindah. Kerja 1 bulan, dapat gaji, berapa lama kita pegang uang? Tidak lama. Bawa ke rumah, pindah kepada keluarga. Istri tidak lama pegangnya. Berikan untuk bayar anak sekolah, gaji pembantu, bayar listrik, bayar cicilan. Tidak ada yang lama. Hanya seperti itu saja dunia. Makanya jangan nempel di hati. Biasa saja. Kedudukan, apa kedudukan? Hanya episode sebentar. Tidak usah kasak kusuk sana sini. Tidak lama. Tidak lama. Pasti berakhir. Pasti ada waktunya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Katakan, wahai Allah Maharaja, pemilik langit bumi, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil kerajaan, kekuasaan, kedudukan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau angkat derajat, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, dalam genggamanmu ya Allah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Mau apa kasak kusuk? Pasti berakhir. Kita lihat di negeri ini, banyak orang yang mati-matian mencari jabatan. Sekarang jabatannya sudah berakhir, kasusnya belum berakhir. Ini pun termasuk bodoh. Hidup ini pasti ada waktu-waktunya, ada episode-episodenya. Lurus-lurus saja, kerja yang lurus. Kalau ditawari tinggal istiqoroh. Kalau baik menurutmu silakan ya Allah, kalau tidak baik jangan. Kemuliaan bukan datang dari jabatan. Berapa banyak orang yang punya jabatan dan menjadi hina karena jabatannya. Benar? Berapa banyak orang yang punya kekuasaan yang mati-matian dia miliki dan menjadi nista karena kelak kejabatannya. Makanya orang Islam yang baik, la tas'alil imarah, tidak perlu ambisius terhadap jabatan. Lurus-lurus saja. Apa yang ditetapkan Allah untuk kita pasti jadi tanpa bisa dihalangi. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Surat Yunus 107. Jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, jangan ambisius untuk jabatan, kekayaan. Ambisilah menjadi orang yang adil. Ambisilah menjadi ahli takwa, orang yang bersih, orang yang lurus. Tidak akan meleset takdir untuk kita. Pasti ketemu. Kalau Allah menakdirkan sesuatu untuk kita, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pasti kejadian. Pasti kejadian. Bergabung jin dan manusia menghalangi, tidak akan pernah terhalangi. Oleh karena itu jangan hanya karena uang, hanya karena jabatan, kasak kusuk mau apa, menghinakan diri begitu. Mantap saja jadi orang yang lurus. Tidak ada yang ketukar kok. Nah saudaraku sekalian, kalau kita yakin dunia ini hanya tempat mampir sebentar, coba tafakuri, seperti apa orang-orang kaya? Apa dia bawa mati kekayaannya? Tidak. Hanya ngaku-ngaku saja sebentar. Persis seperti anak kecil ingusan yang ingin petasan. Dia menangis, bersimbah air mata, ingin petasan. Sesudah dapat uang dari ibunya, dia lari ke pasar, bersimbah keringat demi petasan. Sesudah dapat petasan, dia tidak lihat jalan, jatuh, lutut berdarah, asal petasan selamat, dia perjuangkan. Tapi ketika mau disulut, dia berikan kepada orang lain, dia tutup telinga, dia tutup mata, dia bersembunyi, dia tidak mendengar apapun. Seperti itulah sebagian besar orang. Menjadi tua itu mudah, tapi menjadi matang dan dewasa tidak mudah. Hanya orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah yang memiliki kematangan pribadi.
Pangkat, jabatan, harta tidak mematangkan pribadi seseorang. Bahkan kita lihat banyak yang menjadi seseorang begitu kekanak-kanakan. Padahal dia punya harta, gelar, pangkat. Hanya karena dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketenangan, tidak ada kemuliaan. Karena dia salah posisi menjadi hamba dunia. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mengapa kita memuliakan dunia ini? Karena kita tidak pernah punya cukup waktu untuk belajar mengenal Allah. Siapapun yang melihat batu dianggap bagus, mahal, karena dia tidak pernah belajar melihat intan atau batu permata. Bagi siapapun yang sudah mengenal Allah, pencipta, penguasa, pemilik langit, bumi, jagat semesta ini, dunia pasti kecil. Tapi orang yang belum kenal Allah, pasti dia membesar-besarkan dunia ini. Membesar-besarkan pangkat, membesar-besarkan harta, yang dia sendiri tidak berdaya ketika semua itu diambil. Benar? Mati tidak dibawa, diambil pun tidak kuasa menahannya. Lihat, semua yang ada berita-berita itu adalah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Mau punya bala tentara sehebat apapun, persenjataan tidak bisa menolak takdir Allah. Oleh karena itu saudaraku sekalian, miliki waktu yang lebih banyak. Tidak cukup hanya mengenal dunia, pasti berakhir. Tapi kenalilah Allah. Belajarlah ilmu tauhid. Siapapun yang kenal Allah, Allah Maha Kaya, tidak akan takut miskin. Siapapun yang kenal Allah, Allah Maha Kuasa, dan semua kekuasaan ada dalam kekuasaan, tidak akan takut dengan ancaman orang. Semua makhluk lemah tiada daya, tidak akan jatuh sehelai rambut pun kalau Allah tidak mengizinkan. Siapapun yang yakin Allah Maha Pengampun, dia akan bersimpuh mohon ampunan. Sebanyak apapun dosa, bila bertemu dengan ampunan Allah lebih besar. Saudaraku sekalian, selama ini saja kita ini dihormati orang lain, bukan karena kita mulia. Kita dihormati orang lain cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kebusukan, kekurangan, kehinaan kita. Ditutupi selama ini. Kenapa kita masih dihargai keluarga kita? Kenapa masih dihargai anak-anak kita? Karena Allah tutupi siapa diri kita yang sebenarnya. Persis siapa yang berbicara saat ini pun. Mengapa berdiri di sini? Karena Allah nutupi. Dan Allah Maha Baik, kita diberi kesempatan sebelum ajal tiba untuk menebus dosa kita. Saudaraku, jangan sia-siakan hanya dengan sibuk duniawi saja. Belajar ilmu tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah akan memberikan paham kepada agama. Kalau anak diberi gelar apapun tidak paham agama, dia tidak paham kebaikan. Dan di antara pelajaran agama yang terpenting adalah mengenal Allah pencipta kita. Makin yakin ke Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makin tidak takut terhadap apapun, tenang hati ini. Dan tidak sedih dengan dunia berikut isinya. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Karena banyak orang yang hidup punya segala-gala, tapi hidupnya penuh ketakutan dan penuh kesedihan. Apa artinya yang dimiliki kalau batin tidak pernah tenang? Sebabnya dia tidak adil. Dia menuhankan dunia dan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu khalil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1, waktu. Kita benar-benar tidak tahu kapan akan mati. Waktu lahir kita berurutan, tapi mati tidak jelas urutannya. 2,
Allah merahasiakan tempat seperti jatuhnya Sukhoi kemarin, itu sangat tidak aneh bagi ilmu tauhid. Siapapun yang akan mati di sana pasti masuk ke dalam pesawat itu. Dan siapapun yang tidak ada takdir mati, pasti dia tidak jadi ikut pesawat itu. Dan semua yang akan mati di Gunung Salak itu, dia akan mendatangi tempat kematian. Persis kita juga nanti akan mendatangi tempat kematian. 3, yang ketiga, kita diberi rahasia tentang cara kita mati. Kita tidak tahu mati sedang sakit, mati tertabrak, terbunuh. Kita tidak tahu. Tapi itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah kita selalu siap kapanpun kita mati. Untuk husnul khotimah. Tidak ada yang bisa menyangkal. Kita pasti mati. Orang yang ateis sekalipun, dia yakin akan mati. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, karena kita tidak tahu kapan akan mati, jangan sia-siakan. Jangan menunda ibadah. Yang sudah mampu haji tapi belum mau berangkat karena sibuk dengan bisnis, asal tahu saja kita mati, bisnis tetap saja lancar seperti biasa. Penuhi kewajiban, jangan menunda sholat. Ada seorang dokter bertanya, urusan saya menjadi rumit, kesulitan saya seakan tak usai-usai. Gampang pertanyaannya, bagaimana Bapak sholatnya tepat waktu atau tidak? Inilah masalah saya. Saya itu selalu banyak pasien sehingga waktu saya selalu mepet. Pak, andai kata orang berpenyakit selalu terlambat berobat, kira-kira makin parah tidak? Makin parah. Kalau sudah diberi resep dan selalu lambat-lambat makan obatnya, sembuh atau makin parah? Makin parah. Persis, sholat tepat waktu itu obat. Dalam sholat tepat waktu itu terkandung doa-doa yang kalau dilaksanakan pada waktunya, Allah memberikan pada waktu terbaik. Maka tidak usah heran orang-orang yang gemar melalai-lalai sholat, lihat saja hati tidak pernah tenang, ruwet, gelisah, dan bakal banyak masalah yang tidak kunjung sembuh, bahkan masalah kita makin parah. Ingat mati, jangan menunda sholat, jangan menunda bayar zakat, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, perbanyak amal. Jangan risau memikirkan warisan untuk anak. Anak udah punya rezekinya masing-masing. Risaulah tidak punya bekal pulang ke akhirat. Buat apa dikumpul-kumpul? Sedekah yang banyak, wakaf yang banyak, itu akan kembali kepada dirinya dan tidak akan berkurang hartanya. Masya Allah. Jangan sampai keburu mati sudah bukan rezeki kita lagi. Jangan kikir, jangan merasa nyaman dengan banyak tabungan, nyamanlah dengan banyak sedekah, banyak amal jariah, karena dikubur nanti teman kita adalah amal jariah di antaranya. Jangan menunda-nunda yang wajib. Hikmah mati lainnya adalah jangan meremehkan dosa. Kita lihat kemarin di media bagaimana ada seorang peragawan dan desainer mati dalam keadaan berzina sesama lelaki. Mati dalam keadaan aib. Siapapun yang mau berbuat maksiat, ingatlah mati. Dan yang terakhir, semoga dalam menghadapi hidup ini, ingat mati adalah rapatkanlah zikir. Mau tidur, zikir. Siapa tahu kita mati sedang tidur. Orang yang berzikir sebelum tidur sampai terlelap, maka sepanjang tidur insya Allah dicatatkan zikir. Kalau kita mati dalam keadaan tidur, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Di perjalanan kita tidak tahu, pakailah zikir sepanjang jalan. Siapa tahu kita mati takdirnya di jalan. Naik pesawat, dimanapun, zikir, zikir. Penuhi hati ini dengan Allah. Selain hati akan selalu tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Juga kita siap untuk menghadapi kematian husnul khotimah. Orang yang lisannya selalu menyebut nama Allah, saat akhir hayatnya diizinkan insya Allah menyebut namanya.
Tapi orang yang kata-katanya kotor, banyak berkata yang sia-sia, yang tidak manfaat, boleh jadi saat dicabut nyawa adalah perkataan yang paling dominan keluar dari mulutnya. Maka biasakanlah berzikir agar kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, cara apapun kita mati, mati kita husnul khotimah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan dengan kita mewaspadai silau duniawi, kita bersikap adil dan selalu siap menghadapi kematian kapanpun. Perbanyaklah taat, perbanyaklah tobat, dan jangan lepas berzikir dalam situasi apapun. Biarlah Allah tetapkan dimanapun kita mati, yang penting husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Wahai Allah yang maha menatap, ampuni sebusuk, sekotor dan sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Duhai Allah yang maha pengampun, sebelum ajal datang ampuni semua dosa kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, jadikan sisa umur ini bisa menebus semua dosa. Jadikan sisa umur ini menjadi jalan keberkahan bagi ibu bapak. Jadikan sisa umur ini membawa keselamatan bagi keluarga dan keturunan. Jadikan sisa umur ini ya Allah jadi bekal pulang husnul khotimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wahai yang maha menatap, selamatkan orang tua kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya, berkahi sisa umurnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kubur. Jadikan ahli surgamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang selalu yakin padamu ya Allah. Keluarga yang patuh padamu. Keluarga yang selalu rindu berkumpul di hadapanmu kelak. Jauhkan kami dari apapun yang membuat kami jauh darimu ya Allah. Duhai Allah, berkahi sisa umur kami. Berkahi rizki yang Kau titipkan kepada kami. Lindungi kami dari silau duniawi ini. Lindungi kami dari nafsu yang menjerumuskan. Lindungi kami dari syahwat yang menggelincirkan. Lindungi kami dari amarah yang menghinakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Allahu akbar.